terutama pasca perang Diponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana, ya. Dia utang itu berapa juta gulden ya, akibat perang Diponegoro. Ya. Dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap, ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk, terus melakukan perlawanan. Itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Songo. Masa itu di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya, itu perintah Belanda, ya. Jadi ada dokumennya, ada bagaimana Belanda memerintahkan membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun kitab Darmo Gandul, disusul lagi Suluk Gatholoco, ya. Itu ngambil dari Babat Kediri, ya. Kemudian dikembangkan, ya. Nah, yang bikin itu orang asal dari Pati sini, ya. Dari Pati daerah utara, namanya Ngabdullah. Karena dia sangat miskin, kemudian murtad, masuk agama Nasrani, namanya diganti jadi Ki Tunggul Wulung, ditempatkan di Kediri sana. Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen, itu di Mojoagung, Jombang. Itulah yang membuat serat Gatholoco Darmo Gandul, ya. Lalu membuat cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan. Misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478. Disitulah kemudian muncul tokoh namanya Sabdo Palon Noyo Genggong, ya. Kemudian mengutuk nanti 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi. Itu bikinan Belanda itu. Kenapa? Kalau kita membaca naskah Pararaton yang ditulis dalam bahasa kuno, Jawa kuno, ditegaskan bahwa tahun 1478 atau tahun Jawanya tahun 1400 yang diberi Condro Sengkolo sirno ilang kertaning bumi, itu Mojopahit diserang Girindrawardana, ya, Raja Hindu dari Kediri, bukan dari Demak. Dari mana ini cerita Demak nyerang Mojopahit itu? Ya bikinan zaman Belanda itu. Dimunculkan tokoh mitos Sabdo Palon zaman itu, ya. Saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu sampai Presiden Soeharto percaya bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit. Nggak ada naskah kuno menyebutkan tahun itu Demak nyerang Mojopahit. Itu serangan dari Girindrawardana. Naskah apapun semua sama.